Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu punya semangat untuk terus belajar dan belajar. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi di pelajaran kedua, yaitu operasi hitung bilangan cacah. Semoga bisa dipahami dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan disimak videonya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan, melakukan, dan menyelesaikan masalah penaksiran dalam bentuk penjumlahan, pengurangan atau selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun pecahan dan desimal. Penjumlahan tanpa menyimpan. Contohnya, 2235 ditambah 4542. Tempatkan pada letak dan posisi yang sama karena nilainya sama besar, yaitu dalam bentuk ribuan, seperti ini. Kemudian hitung dari angka paling belakang atau yang paling kanan dulu ke bawah. 5 ditambah 27, 3 ditambah 47, 2 ditambah 57, dan 2 ditambah 4, 6. Sehingga hasil akhirnya adalah 6777. Penjumlahan dengan menyimpan. Contohnya, 2275 ditambah 3486. Susun ke bawah dulu dengan letak yang sama karena nilainya sama besar, yaitu ribuan. Hitung dari yang paling kanan atau angka paling belakang. 5 ditambah 6 hasilnya adalah 11. Karena 11 itu adalah angka 1 dan 1, maka yang ditulis adalah angka yang di belakang, yaitu angka 1, sedangkan angka 1 di depan itu disimpan di perhitungan angka selanjutnya. Sehingga 1 ditambah 7 ditambah 8 hasilnya adalah 16. 16 untuk 6 di belakang itu ditulis dan 1 di depan itu disimpan di perhitungan angka selanjutnya. 1 ditambah 2 ditambah 4 hasilnya 7 dan 2 ditambah 3 hasilnya 5, sehingga totalnya 5761. Pengurangan tanpa menyimpan. Contohnya, 4568 dikurang 2243. Kita hitung dari yang paling belakang atau yang paling kanan dulu. 8 dikurang 35, 6 dikurang 42, 5 dikurang 23, 4 dikurang 22, sehingga totalnya adalah 2325. Pengurangan dengan meminjam. Contohnya, 5547 dikurang 2839. Kita letakkan pada posisi yang sama lagi karena nilainya sama besar. Kemudian kita hitung dari yang paling belakang atau yang paling kanan dulu. Silakan diperhatikan ya. Karena angka 7 ini tidak bisa dikurang dengan 9, kemudian nilainya lebih kecil, maka kita akan meminjam satu angka di angka sebelumnya, yaitu angka 4. Dan ketika kita sudah pinjam dari angka 4 ini, maka angka 4 ini berubah menjadi angka 3. Karena sudah kita kurangi 1. Kemudian 1 yang kita pinjam tadi menjadi tambahan puluhan untuk angka 7. Yang ini, sehingga 1 dan 7 itu adalah bentuk dari puluhan 17 dikurang 9 hasilnya 8. Kemudian 3 sisanya tadi dikurang 3 hasilnya 0, dan ini 5 tidak bisa juga dikurang dengan angka 8 karena lebih kecil, maka kita pinjam lagi ke angka selanjutnya, yaitu angka 5 di depan ini, dan ketika sudah kita pinjam 1, maka dia akan berkurang menjadi 4.
Kemudian 1 tadi menjadi puluhan untuk angka 5 di posisi yang kedua, sehingga menjadi 15 dikurang 8 yaitu 7, dan sisanya 4 tadi dikurang 2, 2. Sehingga hasilnya adalah 2708. Perkalian dengan cara bersusun panjang. Contohnya, tentukan hasil dari 56 dikali 8. 56 dikali 8 itu bisa dikerjakan dengan cara bersusun panjang berikut ini, yaitu angka pengalinya 8 dikalikan dulu dengan angka satuannya baru angka puluhannya. Karena angka satuannya adalah angka 6, maka 8 dikali 6 hasilnya 48. Kita tuliskan di hasil yang di bawah ini. Kemudian setelah dikali dengan angka satuannya, dikali dengan angka puluhannya. 56 ini adalah penjumlahan dari 50 dan 6, 6 adalah satuan, 50 adalah puluhannya. Sehingga setelah dikalikan dengan angka satuan, kita kalikan dengan angka puluhannya lagi. 8 dikali 50, ini hasilnya adalah 400, dan 400 itu adalah satu tempat lebih depan daripada angka puluhan, seperti ini. Kemudian dijumlahkan ke bawah, hasilnya adalah 448. Bagaimana dengan cara bersusun pendek? Apakah hasilnya juga sama, yaitu 448? Dengan cara bersusun pendek, kita akan mengalihkan angka pengalinya dengan kedua angka yang di atas ini, namun tidak kita ubah ke angka penyusunnya, yaitu puluhan dan satuan. Tapi kita kalikan satu-satu. Yang pertama 8 dikali 6 hasilnya adalah 48. Yang ditulis hanya angka 8 di belakang, sedangkan 4-nya disimpan. Kemudian kita kalikan lagi ke angka berikutnya, yaitu 8 dikali 5. Hasilnya adalah 40. Kemudian 40 ini ditambahkan dengan angka 4 yang disimpan tadi, sehingga 44 hasilnya. 44 ini tuliskan di depan angka 8 tadi, sehingga membentuk jawaban 448. Pembagian. Untuk membagi suatu bilangan, itu sama halnya dengan mengurangi bilangan tersebut secara berulang-ulang sampai habis atau tidak ada sisa, yaitu 0. Contohnya, 6 dibagi 3. Artinya 6 dikurang 3 sebanyak berapa kali sehingga hasilnya habis atau 0, dan didapatkan bahwa sebanyak 2 kali pengurangan, sehingga 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Pembagian tanpa sisa. Contoh lainnya adalah 24 dibagi 2. Pertama, kita akan menggunakan cara pengurangan berulang seperti ini, sehingga didapatkan 24 dikurang 2 sebanyak berapa kali sampai hasilnya habis atau 0, yaitu sebanyak 12 kali pengurangan. Jadi 12 itu adalah jawaban dari 24 dibagi 2. Bagaimana dengan cara bersusun? Untuk cara bersusun, ini kita lihat dulu angka yang di depan adalah angka 2 dan angka pembaginya, yaitu 2. Karena 2 itu bisa dibagi dengan 2, hasilnya adalah 1. Tuliskan di atas ini. Kemudian setelah dituliskan, maka dikalikan lagi. Dibalik dikali. 1 dikali 2 hasilnya adalah 2. Tuliskan angka 2-nya di bawah di bagian depan. Seperti ini.
kemudian dikurang 2 hasilnya 0, tidak perlu ditulis kalau 0-nya di depan, dan sisanya adalah angka di belakangnya yaitu 4. 4-nya diturunkan ke bawah, kemudian 4 dibagi lagi dengan bilangan pembaginya yaitu 2. Karena 4 bisa dibagi 2, hasilnya adalah 2, tuliskan 2 di atas ini setelah angka 1 tadi. Kemudian dibalik lagi, 2 dikali 2 hasilnya adalah 4, tuliskan 4-nya di bawah ini, dan ini dikurang, sehingga 4 dikurang 4 hasilnya adalah 0. Dan ini adalah hasil bagi dari 24 dibagi 2. Dengan cara yang berbeda, namun hasilnya tetap sama. Pembagian dengan sisa. Contohnya, 45 dibagi 4. Yang pertama bisa kita lihat dengan cara pengurangan secara berulang, sehingga didapatkan 45 dikurang 4 sebanyak 11 kali, namun masih bersisa 1 karena tidak bisa dikurang 4 lagi, maka hasilnya adalah 11 sisa 1. Dengan cara bersusun seperti tadi, kita lihat angka yang pertama 4 bisa dibagi 4, hasilnya adalah 1, tulis di atas. Kemudian tuliskan hasil kalinya di depan ini. Kalau dikurangkan hasilnya 0, tidak perlu ditulis. Sisa 5, turunkan 5-nya ke bawah, kemudian 5 bisa dibagi 4, yang mendekati adalah 4 dikali 1. Tuliskan. Hasilnya adalah 4, 4 kali 1 adalah 4. Ya, dikali. Hasilnya yang ini. Kemudian 5 dikurang 4, masih tersisa 1. Sehingga hasilnya adalah 11, sisanya 1. Pembagian partisi. Contohnya 10 dibagi 2. Pembagian partisi itu bisa dengan cara menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita atau buah-buah yang ada di sekitar kita untuk menentukan pembagian secara partisi dengan partisipasi dari benda-benda tersebut dengan dua cara, yaitu pembagian secara berulang, membagikan 10 jumlah dari 10 itu dibagi masing-masing 2 sehingga didapatkan 5 kali, seperti pembagian berulang yang dicontohkan pada gambar ini. Kemudian yang kedua adalah pembagian partisi dengan cara membagikan 10 jumlah tersebut dibagi menjadi 2 dengan bagian atau jumlah yang sama besar, sehingga terlihat bahwa masing-masing mendapatkan 5 bagian. Dengan dua cara ini tetap, namun hasilnya akan sama juga. Operasi hitung campuran. Untuk urutan pengerjaan dalam operasi hitung campuran, yang pertama, jika terdapat operasi hitung dalam tanda kurung, maka yang di dalam tanda kurung tersebut harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, jika ada perkalian atau pembagian dan penjumlahan atau pengurangan, maka yang perkalian dan pembagian itu didahulukan. Yang ketiga, jika dalam operasi hitungan campuran tersebut ada penjumlahan dan pengurangan dalam satu tempat atau perkalian dan pembagian dalam satu tempat, maka yang didahulukan adalah posisi yang paling kiri dulu atau yang paling awal dulu. Perhatikan contoh berikut ini.
10 ditambah 15 dikali 3 yang ada di tanda kurung, dikurang 16 dibagi 2. Yang pertama kita kerjakan adalah mencari hasil dari yang di dalam kurung. 15 kali 3 hasilnya adalah 45, sedangkan yang lainnya tulis seperti awal dulu. Ya. Kemudian setelah didapatkan susunan seperti ini, maka untuk dikerjakan terlebih dahulu itu jika ada penjumlahan, pengurangan, dan pembagian, maka pembagian yang didahulukan. 16 dibagi 2 hasilnya 8. Untuk yang di depannya ini ditulis seperti awal dulu, sehingga hasilnya adalah 8. Kemudian 10 ditambah 45 dikurang 8, karena dalam satu operasi hitungnya ada penjumlahan dan pengurangan, maka yang didahulukan adalah yang paling kiri dulu atau yang paling awal. Ini 10 ditambah 45 hasilnya 55 dikurang 8, dan total akhirnya adalah 47. Pembulatan bilangan. Yang perlu diperhatikan adalah ketika membulatkan bilangan ke puluhan terdekat, nilai satuannya yang diperhatikan. Jika nilai satuannya itu kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Jika 5 atau lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Yang mana nilai satuan? Contohnya seperti ini. 32. 30 ini adalah nilai puluhan dan nilai satuannya adalah angka 2. Karena angka 2 ini kurang dari 5, maka dibulatkannya ke puluhan terbawah atau ke puluhan yang mendekati. Jika ditulis seperti dalam bentuk garis bilangan seperti ini, yang lebih dekat adalah puluhan 30. Jadi hasilnya adalah 30. Pembulatan ke ratusan terdekat. Sama seperti yang tadi, tapi yang diperhatikan untuk membulatkan dalam bentuk ratusan ini adalah angka di tempat puluhan. Seperti ini 178. Nah, 1 di depan ini adalah bentuk ratusan, 70 adalah bentuk puluhan, dan 8 adalah bentuk satuan. Maka yang diperhatikan adalah angka yang di tengah. Karena angka 7 ini lebih dari 5, maka dibuatkan ke ratusan di atas, yaitu lebih dari 100 atau ratusan ke atasnya itu adalah 200. Jika dibuat dalam bentuk garis bilangan seperti ini, dia akan lebih besar ke ratusan selanjutnya, yaitu 200, dibandingkan ratusan sebelumnya atau di bawahnya, yaitu 100. Lakukan langkah yang sama untuk mencari pembulatan ke ribuan terdekat, ratus ribuan terdekat, dan selanjutnya. Menaksir hasil operasi hitung. Untuk menaksir atau membuat perkiraan terhadap operasi hitung, yang pertama adalah kepuluhan terdekat, seperti contohnya ini. 28 ditambah 54 bisa diubah dulu, karena 28 ini angka di belakang adalah 8 lebih besar daripada 5, maka dibulatkan ke puluhan ke atas, yaitu 30. Kemudian 54 karena 4 kurang dari 5, maka dibulatkan ke puluhan yang di bawah atau puluhan yang ada, yaitu 50, sehingga 30 ditambah 50 hasilnya adalah 80.
penaksiran ke ratusan terdekat. Selanjutnya, dalam bentuk ratusan terdekat, kita ubah dulu. 136 yang diperhatikan adalah angka puluhan yang di tengah. Karena 3 itu kurang dari 5, maka dibulatkan ke nilai ratusan yang di bawah dari 136, yaitu lebih dekat ke ratusan 100. Kemudian 269, karena 6 lebih dari 5 atau lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke ratusan atas, yaitu 300, sehingga 100 ditambah 300 hasilnya adalah 400. Lakukan cara yang sama juga untuk penaksiran ke ribuan terdekat, ratus ribuan terdekat, dan selanjutnya. Pangkat 2 dan akar pangkat 2. 2 itu disimbolkan dengan angka 2 kecil di atas yang bisa dibaca sebagai pangkat 2 atau kuadrat. Contohnya, 4 pangkat 2 atau 4 kuadrat itu adalah bentuk dari angka 4 yang dikali sebanyak 2, yaitu yang dikalikan sebanyak 2 kali. Jadi 4 dikali 4 sama dengan 16, begitu juga dengan angka 15. 15 kuadrat atau 15 pangkat 2 artinya adalah 15 dikali 15, hasilnya adalah 625. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Contoh dalam bentuk cerita atau soal cerita berikut. Diketahui bahwa panjang sisi dari sebuah meja yang bentuknya persegi itu adalah 75 cm. Pertanyaannya, berapakah luas permukaan meja tersebut? Karena itu adalah persegi, maka untuk mencari luasnya, rumusnya adalah S pangkat 2, masukkan sisinya yaitu 75 cm tadi. 75 pangkat 2 itu adalah bentuk dari 75 dikali 75, hasilnya adalah 5625 cm kuadrat atau pangkat 2. Kenapa? Karena dia dikalikan 2 kali sehingga juga ikut pangkat 2. Soal cerita yang kedua, kebun Pak Dharma berbentuk persegi dengan luas 144 meter kuadrat. Berapa meter panjang sisi kebun tersebut? Yang ini diketahui luasnya dan yang ditanyakan adalah panjang sisinya. Jika sudah diketahui luasnya, maka luas itu kan tadi sisi kali sisi atau sisi pangkat 2 atau S kuadrat. Maka untuk mencari panjang sisinya adalah dengan mengakarkannya, yaitu akar pangkat 2 dari 144 yaitu 12. Kalau kita balik, 12 dikali 12 hasilnya adalah 144. Demikian penjelasan materi dari saya. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa dipahami, semoga bisa dipelajari dengan baik. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya karena kita semua adalah orang-orang yang sama-sama belajar satu sama lain. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.